فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kata Rabb kita Azza wa Jalla di akhir surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah amwal kalian, yaitu harta kalian, dan aulad anak kalian melalaikan kalian dari apa? Dari zikir kepada Allah. Dua yang Allah Ta'ala sebutkan di sini sebagai di antara fitnah dan ujian terbesar bagi orang tua. Tapi Allah Ta'ala memiliki ganjaran yang besar. Kembali kita di Al-Munafiq, surat Al-Munafiqun. Barang siapa yang melakukan itu, yaitu terlalaikan dengan harta dan anak, ekonomi dan anak, maka merugilah orang-orang itu. Dan juga dalam hadis Nabi SAW bahwasanya anak itu bisa menjadi penyebab seseorang penakut, pengecut, dan bakhil. Di sisi lain, ini karena kebutuhan ekonomi dan juga kebutuhan untuk menafkahi anak. Di sisi lain, kata Allah Azza wa Jalla, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, yaitu sikap takatsur. At-takatsur di sini global, yaitu berbanyak-banyakan. Tujuannya supaya memperbanyak belaka. Masuk ke dalamnya bukan hanya masalah harta saja. Ya, bukan hanya masalah harta saja. Segala jenis takatsur, maka itu melalaikan. Segala jenis. Apa itu takatsur sih? Kalau diterjemahkan bermegah-megahan, padahal sebenarnya bukan hanya itu. Jadi terjemahan bermegah-megahan itu kurang mewakili seluruh dari maksud dari takatsur. Jadi katsir artinya banyak, tapi takatsur yaitu saling berbanyak-banyakan. Belaka, itu saja. Apa yang diperbanyak, entah itu harta, bahkan entah itu ilmu sendiri. Ilmu diperbanyak supaya diperbanyak saja, memperbanyak ilmu saja. Tidak untuk tujuannya yaitu amal, tidak untuk tujuannya yaitu takut pada Allah, tidak untuk tujuannya yaitu didakwahkan dan seterusnya. Melainkan diperbanyak saja. Hafalan saja yang diperbanyak. Udah, segitu aja. Mentok di situ saja. Termasuk juga memperbanyak majelis. Majelis-majelis diperbanyak. Buka lagi majelis ini, buka baru, dan seterusnya. Dalam satu kecamatan banyak majelis. Dan tidak ada majelis yang sentral. Dan tidak ada ustaz kabir atau yang mengasuh atau mengayomi majelis-majelis tersebut. Dan tidak ada yang menasihati setiap dari DKM atau panitia dari majelis tersebut. Maka ini takatsur. Di satu sisi kita berbahagia dengan banyaknya majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di sisi lain kita melihat kenyataan berupa sisi negatif dari ini, yaitu takatsur yang mana jelas dan tampak sekali bagi orang yang memiliki ilmunya bahwasanya banyak dari baik panitia maupun DKM yang menyelenggarakan kajian atau kajian ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka enggak paham dengan ilmu itu sendiri.
nggak paham dengan ilmu, nggak paham dengan ilmu, dan tidak beradab dalam majelis ilmu dan seterusnya. Ya, ini terjadi di banyak tempat. Kalau disebutkan lebih rinci lagi itu panjang. Tapi di sini alhaakumut takatsur, ternyata belaka memperbanyak sesuatu itu melalaikan. Hatta yang diperbanyak adalah ilmu dan hafalan. Kalau cuma itu doang tujuannya, maka lalai ini orang. Lalai akan tujuan sebenarnya dalam menuntut ilmu. Iya, hanya memperbanyak semata. Ini tidak benar. Hati-hati dengan sikap takatsur, memperbanyak follower, memperbanyak audiens. Cuman itu doang tujuannya, maka ini termasuk takatsur. Dan ini akan ada korelasinya dengan apa yang akan kita pelajari di kitab Fawaid al-Fawaid oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang Anda pilih pembahasan kali ini yaitu tafsiran terhadap kalimat Allah Azza wa Jalla di surah Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Halaman 242 coba. Ketemu enggak? Sama enggak cetakannya? Insyaallah sama. Halaman 242. Yaitu boleh jadi engkau tidak menyenangi sesuatu, membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu tidak baik buat kalian, buruk buat kalian. Wallahu ya'lam, Allah Ta'ala Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian itu tidak mengetahui. Kadang kita menyukai banyaknya majlis dalam satu daerah, Masya Allah, tapi ternyata itu menjadi syar, keburukan tersendiri, dan menjadi penyebab serta penyulut api fitnah. Dulu ketika majelis sentral di satu daerah lain satu atau dua, ya enggak banyak. Maksudnya enggak banyak di sini, tidak masing-masing masjid membuka cabang. Tidak masing-masing ummahat membuka majelis ta'lim MT. Tidak bertafarruq dan berikhtilaf. Dulu ya, itu semua enak. Udah kita ngumpul aja satu di sini gitu misalnya. Wallahi ini bukan karena masalah kepentingan di masjid tertentu, enggak. Karena memang ini yang terjadi di banyak daerah sekarang Jabodetabek. Terjadi tafarruq. Dan orang-orang yang mengelola majelis-majelis ini bukan orang yang berkompeten, baik dari segi pengelolaan majelis maupun dari segi dari segi ilmu. Jauh. Bahkan baru hijrah. Iya. Kalaupun itu hijrah, kalau hijrah ke Madinah dari Mekah, itu pun baru sampai gerbang Mekah doang, belum sampai Madinah. Arti belum lama hijrah, belum ngerti apa-apa, tapi karena semangat dan punya fulus, bikin majelis. Dan tidak ada konsultasi kepada ustaz yang mungkin atau alim yang bisa memberikan nasihat yang baik. Mungkin ketika ada majelis kemudian banyak jemaah datang karena diundang ustaz kibar lah, ustaz populer lah, yang Instagramnya sekian juta lah. Itu mungkin bagi sebagian orang tuhibbu syai'a, engkau menyukainya, wa huwa syarrul lakum, tapi ternyata itu keburukan. Kelihatannya oh ini majelis ilmu, banyak datang ini berkah dan seterusnya, tapi mulai dari situ hadirlah fitnah. Minimal yang paling pertama terfitnah siapa? Yaitu penyelenggaranya. Dan ini waqi' ya, mungkin manis bagi sebagian, waqi' itu realita yang manis bagi sebagian orang, tapi pahit bagi orang yang mengerti ke depannya bagaimana. Maka jangan terperdaya dengan kathrah dan takatsur. Jangan mudah terperdaya dengan banyaknya sesuatu dan sikap saling memperbanyak. Melainkan berbahagialah ketika seseorang itu muqtasid,
tapi dia bisa mengamalkannya, yaitu irit tapi dia bisa memanfaatkannya, daripada memperbanyak tapi dia tidak memanfaatkannya. Jangan terperdaya dengan banyaknya yang antum catat kemudian tidak pernah antum baca berikutnya. Jangan terperdaya dengan itu. Tapi mencatat faedah muktasid, yaitu secara ekonomis, faedah intinya saja, namun di murajaah itu jauh lebih afdal. Maka jangan sampai kita mengamalkan alhaakumut takatsur. Ya, karena takatsur itu, sikap berbanyak-banyak itu, mengkoleksi ini itu menyenangkan, tetapi melalaikan, dan itu buruk buat diri kita. Wa asan takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ini memang umum sekali ayat ini, walaupun dalam konteks di ayat jihad, tetap di konteks yaitu syariat qital, diwajibkan atas kalian qital, yaitu peperangan. Dan orang-orang pada asalnya defaultnya tidak menyukai peperangan. Tetapi ingat tadi, wa asan takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan orang lebih suka apa? Rehat, nyantai. Wa asan tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kalau direfleksikan bahkan dalam masalah yang tidak ada kaitannya dengan agama, hanya kaitannya dengan kesehatan dan medis. Sekarang ini terutama di Indonesia, ya, di Indonesia kita bicara Indonesia. Yang kita butuh dari intervensi pemerintah kita, rahimahumullah, ya, semoga pemerintah kita Allah Ta'ala bimbing menuju kebaikan, yaitu masalah gula. Betul nggak? Ya. Terutama di zaman yang teknologi ini sudah canggih, gula itu penyakit umumnya kita. Walaupun pada asalnya gula itu tidak tercela, tidak pula terpuji. Ya, sekarang penyebaran gula di mana-mana memang luar biasa, dan kita bisa menjadi korbannya. Ya, luar biasa gula. Kemana pergi gula. Beras pun bergula, ya kan? Gula yang saya maksud ini bukan gula pasir saja atau gula batu, bukan itu. Itu salah satu bagian, ya. Tapi zat makanan sekarang rata-rata bergula. Terutama minuman. Ada anak kita paling doyan minum boba misalnya. Itu gula isinya. Taib. Perlu pengaturan dari pemerintah. Suka nggak kita dengan minuman-minuman seperti itu? Suka banget, tiap hari. Tapi itu buruk nggak buat kita? Buruk kalau misalnya setiap hari dan keseringan. Tapi enak. Begitu kiasannya kalau untuk masalah minuman atau makanan. Ya, padahal buruk buat kita gitu loh kalau dirutinkan. Tapi kita kadang hilang pikiran karena saking senang dengan apa yang saking terus-menerus dengan apa yang kita senangi. Maka berhati-hatilah. Tidak semua yang kita senangi harus kita turuti, karena boleh jadi itu menjerumuskan kita kepada syarr, yaitu keburukan. Kita lanjutkan ke perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa fi hadhihi al-ayati iddatu hikamin wa asrarin wa masaliha lil ibad. Di dalam ayat ini terkandung beragam atau banyak hikmah, rahasia dan kemaslahatan bagi seorang hamba. Di antaranya, fa innal 'abda idza 'alima anna al-makruha qad ya'ti bil mahbub wal mahbuba qad ya'ti bil makruh lam ya'man an tuwafiyahu al-madarratu min janibil masarrah wa lam yay'as an ta'tiyahu al-masarratu min janibil madarrah. Di antara hikmahnya, apabila hamba mengetahui bahwa sesuatu yang dicintainya terkadang justru mendatangkan sesuatu, seorang hamba jika mengetahui bahwa hal yang dibenci kadang mendatangkan sesuatu yang dicintai, ya, hal yang dibenci kadang malah mendatangkan sesuatu yang dicintai, dan sebaliknya, hal yang dicintai justru mendatangkan hal yang dibenci. Ya, dia membenci sesuatu, tapi malah kadang-kadang sesuatu yang dibenci itu malah mendatangkan kebaikan yang dia cintai.
Kita nggak suka akan sesuatu, baik kejadian, apa yang tampak, apa yang kita punya, kita nggak suka itu. Apa yang Allah rezekikan pada kita nggak suka itu. Entah karena sedikitnya iya, entah karena ada kekurangannya, entah karena terasa merugikan dan hambar di awal. Tapi boleh jadi justru yang kita benci at the first time itu malah justru yang nanti akan mendatangkan kebaikan pada waktunya. Dan juga hal yang dicintai kadang justru mendatangkan sesuatu yang dibenci. Yang awalnya kita cintai, yang awalnya kita harap-harapkan, yang awalnya digadang-gadangkan akan memberikan kebaikan, tapi malah justru menghadirkan sesuatu yang kita antisipasi dan waspada akannya, yang kita benci. Maka hamba kalau mengetahui dua posibilitas itu, maka hamba tidak akan merasa aman dari bahaya pada saat dia anugerahi kebahagiaan. Yaitu ketika dia bahagia, dia tetap memiliki awareness, yaitu kewaspadaan. Dan yang kedua, dia tidak akan putus asa untuk memperoleh kebahagiaan ketika ditimpa kesulitan. Ini kalimat-kalimat dalam sebenarnya. Makanya kalau bisa antum beli kitab Fawaidul Fawaid. Ya. Jadi kalau misalnya kita tahu sesuatu yang dibenci itu makruh, sesuatu yang dicintai itu mahbub. Kalau misalnya kita tahu ini hamba, kita adalah hamba, kita tahu bahwasanya yang makruh di awal boleh jadi mendatangkan mahbub. Yang mahbub di awal boleh jadi mendatangkan makruh. Kalau kita tahu kaidah itu dan dua posibilitas itu, maka saat kita tuh dianugerahi kebahagiaan dan itu kita sukai, kita tetap balance dengan kewaspadaan, tidak tenggelam dengan kebahagiaan. Karena boleh jadi ini bahagia yang mewariskan apa? Kesengsaraan pada waktunya. Ini bukan suudzon pada Allah, tetapi beginilah kehidupan yang sebenarnya, yang sebaiknya, yang selayaknya. Tidak bahagia, tidak terlalu bahagia. Karena apa? Karena bisa saja kebahagiaan ini memperdaya kita. Dan tidak terlalu sedih dan berputus asa ketika lagi sedih, ya. Karena apa? Karena fa inna ma'al usri yusra. Karena boleh jadi di balik kesulitan ini ada kebahagiaan. Ya, seperti itu. Jadi tidak bereuforia dengan sesuatu yang melenakan. Misal ketika salah satu negara memenangi World Cup, bismillah, antum melihat banyak dari orang Indonesia dan bahkan orang Bangladesh, orang-orang Muslim, mereka nonton bersama dan mereka joget dan teriak bersama ketika Argentina menang. Bahagia enggak? Bahagia. Apa setelah itu? Coba apa setelah itu? Jam berapa waktu itu final? Jam berapa? Masa sih Pak? Jam 10 malam? Pagi banget Pak? Apa enggak, bukan jam 3 atau jam 2 gitu biasa kayak gitu? Enggak. Al-muhim jam berapa lah pokoknya itu. Kemudian selebrasi, kemudian dan seterusnya. Itu kira-kira besoknya subuhnya telat enggak kira-kira? Tuh. Kebahagiaan di awal karena menang tim jagoannya, kesengsaraan di meninggalkan amal. Itu. Tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Ternyata itu buruk buat kalian. Efeknya buruk. Itu salah satu contoh. Taib, kemudian wa asan takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ketika di antara contoh di PHK itu enggak enak. Kerasa kita enggak suka dengan itu. Namun ternyata itulah gerbang kebaikan setelahnya mendapatkan rezeki yang baik. Di suatu ketika di daerah Pakayan Bekasi, setelah kajian itu ana sempat ngobrol dengan seorang bapak. Ya, maksudnya usia beliau 50-an. Dahulu beliau kerja di permusikan lah gitu ya, studio atau permusikan.
Kemudian setelah mengerti ilmunya, yaitu keharamannya, maka beliau pun memaksakan diri untuk resign dan keluar dari dunia itu, dan start dari awal, dari nol untuk usaha atau dagang. Ya, pernah dagang ini, pernah dagang itu, akhirnya mulai iseng-iseng berdagang batik. Ini bukan karena mentang-mentang anak pakai batik, tapi ini pas banget ini ceritanya. Anda sama sekali nggak kepikiran untuk ceritakan ini, ya. Beliau cerita, kemudian diajak Ustadz ke butik butik batik, ya. Akhirnya anak ke rumahnya, masya Allah, rumahnya mungkin cuman seberapa gitu lebarnya, di segi lebar, ya, nggak sampai satu masjid inilah gitu loh lebarnya. Tetapi masya Allah tinggi dan luar biasa gitu, tangganya luar biasa. Anak nggak bisa mendeskripsikan, saking anak belum pernah masuk ke rumah seperti itu. Ajaib, dekorasinya itu ajaib dan mewah dan masya Allah. Kemudian bagian depan rumah isi kaca semua, karena kan namanya galeri butik, ya, jadi semua orang bisa ngeliat ke dalamnya kalau misalnya lagi buka. Dan beliau bilang, Anda berawal dari nol saat ketika jual batik ini, dan dengan penghasilan ini mulai dari pandemi 2021 baru mulai, sekitaran itu. Dari hasil batik ini Ana berhasil untuk, alhamdulillah, untuk beli mobil dan juga membangun rumah. Padahal itu baru 2021 atau 2000 berapa pandemi mulai? 2020-an. Ya awalnya yaitu qadarullah, ya harus resign atau keluar dari dunia bilantika permusikan, kemudian mencari yang halal. Namun ternyata itu membuka gerbang usaha yang luas buat dia, sampai bisa beli mobil dan juga bisa membuat rumah yang seperti itu. Yang Anda nggak tahu berapa, 1 miliar lebih berapa, nggak tahu. Wallahu a'lam. Masya Allah, mulai terdengar sayup-sayup saudara-saudara kita menghiasi kajian ini. Ya, mereka mungkin melakukan itu untuk menghiasi kajian kita yang sepi ini, masya Allah. Ya. Jadi khas cuma di sini doang, ya, cuma di sini doang Anda merasakan keindahan kebersamaan mereka bersama kita walaupun jauh, ya. Mereka begitu peduli sama kita, ya, tidak meninggalkan kita dalam kesepian. Masya Allah, barakallahu fihim. Semoga Allah berikan kita dan mereka hidayah, ya. Taib. Ini masih mending, ikhwan, kayak gini masih ada selawat lah gitu, masih ke Islam gitu. Anak ketika di UNJ, di Masjid Nurul Irfan kalau nggak salah, di Masjid Alumni UNJ itu, tahun 2014 ketika itu, kajian perdana Fawaidul Fawaid itu tahun itu 2014. Ini terusan aja sampai sekarang. Di YouTube itu sampai puluhan atau saya lupa berapa udah. Itu lengkap serialnya dari tahun 2014. Di masjid itu kita kaji kitab Fawaidul Fawaid sebelum pindah dari Masjid Nurul Irfan itu. Sore hari Sabtu, Ba'da asar, kita kajian orkes di luar. Jelas orkes di luar, lagi ada bazar pula di kampus itu. Kita ngaji ini, udah nggak bisa ngaji apa, nggak bisa. Mungkin rekamannya itu ada di YouTube tahun itu. Udah nggak tahu kita mau ngomong apa. Dilawan terus sama mereka, nggak bermaksud melawan, karena memang ada event ketika itu pas banget. Tapi mereka mengadakan event bukan karena kita ada kajian, bukan, emang qadarullah pas banget waktunya. Itu terjadi kayak gitu. Kemudian anak ke UIN, Universitas UIN Ciputat, isi kajian di bagian psikologi, fakultas psikolog, ya, psikologi, ya. Di kan tiap-tiap fakultas kan ada musolah fakultas, ya, masing-masing. Itu kita ajarkan mahasiswa Ahlus Sunnah di situ. Tahu nggak antum, ikhwan? Di samping-samping itu sedang ada event juga ketika itu. Pak udah dibilang ini ada kajian, ada event. Apa event? Musik. Mereka main gitar. Salat asar enggak mereka? Kita bisa asar kajian, mereka enggak salat asar. Udah ada azan, udah ikutan salat asar, mereka terus mendengarkan lagu-lagu dan musik-musik. Kita lagi kajian. Masya Allah, itu yang terjadi. Dan ini kampus Universitas Islam Negeri, ya. Itu yang terjadi, masya Allah. Jadi ini masih mending. Nah mereka tuh diam langsung mendengarkan cerita anak.
Taib. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim, li'adami ilmihi bil awaqib. Kenapa hamba ini kok standar enak gitu ya? Dia ketika bahagia dia tidak merasa aman begitu saja dari bahaya. Ketika lagi sulit dia pun yakin bahwasanya dia bisa saja memperoleh kebahagiaan. Jadi balance itu hidupnya. Tidak terlalu meninggi, tidak terlalu down. Kenapa hamba itu bersikap demikian? Karena ia tidak mengetahui kesudahan di balik semua itu. Dia tidak tahu apakah dengan mendapatkan kebahagiaan ini nanti akan sengsara atau tidak. Dia belum tahu. Makanya dia waspada. Dia juga tidak tahu apakah mendapatkan nasib sulit seperti ini dia akan bahagia atau tidak. Dia tidak tahu masa depan. Makanya ini di ketika bahagia dia tidak terlalu berbangga, dan ketika dia sulit dia tidak terlalu terpuruk karena ini ada rasa takut, ini ada rasa harap. Ya. Dan hanya Allah yang mengetahui kesudahan di balik semua kebahagiaan maupun kesulitan. Sebagaimana Allah mengetahui hal-hal lainnya yang tidak diketahui oleh hambanya. Permasalahan misal pernikahan. Ada kalanya kita mencari fulan atau fulanah sebagai jodoh. Namun sudah berusaha sekuat bumi dan langit ternyata nggak dapat. Lepas nggak dapat. Malah ditikung sama orang misalnya. Itu sakit nggak? Sakit nggak ikhwan? Sakit, apalagi kalau dikenang. Taib, tetapi Allah Ta'ala berikan yang lain. Ya mungkin dari segi cantik atau gantengnya di bawah dari yang sebelumnya. Tapi ternyata kalau ditelusuri, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, ternyata itu lebih baik buat kalian. Lebih cocok, lebih pas, lebih klop. Dan apa yang kalian suka sebelumnya ternyata itu kalau diterusin bakal menyengsarakan. Itu. Yang sekarang ini kaum muslimin belum tereducated dalam masalah ini, yaitu masalah talak. Memang talak itu marir, yaitu pahit. Siapalah di antara kita yang tidak yang menginginkan talak? Enggak ada masalahnya. Semua orang pengen langgeng kehidupan rumah tangganya, pengen normal, pengen tidak jadi bahan bincangan orang secara negatif. Itu semua seperti itu. Tapi karena minimnya ilmu kaum muslimin di Indonesia ini soal talak, maka kerap kali menganggap bahwasanya perempuan kalau dicerai jadi menjanda itu perempuan buruk, negatif, rendah, dan seterusnya dari stigma-stigma yang belum tentu benar. Iya. Sekarang banyak pemahaman orang sampai dari dulu sampai sekarang. Kalau diceraikan itu berarti pasti bermasalah ini perempuan. Ini salah. Ini salah. Sampai sebagian orang mengatakan, kamu kalau misal mau nikah Pak, sampean mau nikah Pak, jangan sama janda yang diceraikan. Pasti itu nggak bener. Itu kan stigma banyak orang deh, terutama stigma ummahat. Belum pernah ngerasain menjanda mereka. Coba kalau mereka yang terjadi pada diri mereka itu seperti itu statusnya, pasti mereka nggak terima digituin. Walaupun benar mereka yang berkasus, tapi nggak seperti itu cara berpikirnya. Jangan ama janda yang cerai, mendingan janda mati aja. Enggak, ya mati siapa nih? Bapak suaminya apa jandanya mati? Enggak, suami yang mati suaminya. Itu insya Allah kalau yang itu karena tidak berkasus rumah tangganya. Ya akhi, antum tahu dari mana bisa menilai seperti itu dan memastikan, mengabsolutkan seperti itu matematikanya? Lah, kalau mau dimatematika secara logika malah justru sebaliknya. Yang sudah hancur rumah tangga sebelumnya karena cerai, itu biasanya kalau nikah lagi itu berusaha jangan sampai ini hancur lagi, jangan sampai. Kalau mau pakai logika ya. Dan janda yang wafat suaminya nanti ketika nikah lagi akan mengkomparasikan dengan suami lamanya. Ya, bilang ke suami barunya, kok mas nggak kayak masku yang dulu? Nah kan repot kok kayak gitu. Itu kalau mau pakai sok tahuan logika kita. Tapi kan nggak bisa dibegitukan gitu loh. Jangan nama ini, nanti engkau akan sengsara. Tahu dari mana akhi? Tahu dari mana wahai ummahat?
Pernahkah merasakan seperti dia dengan posisi seperti itu kemudian distigmakan bermasalah, inilah itulah, di kampung-kampung kayak gitu. Nah, banyak dari orang anti dengan talak. Memang jangan talak kalau bisa, tetapi ketika ada syariatnya maka berarti ada maslahatnya. Ini yang gak kebayang dia orang tuh pikirnya apa? Seperti orang-orang Nasrani. Kalau di Nasrani atau orang-orang Kristen itu, sekali nikah harus forever. Jadi Cinderella dan Romeo dan Romeo dan Juliet. Harus seperti itu. Langgeng itu namanya setia sampai till death do us part. Ya, ngerti gak barusan Pak? Spare part, ya. Ya. Harus gitu, nggak boleh cerai. Ya. Antum kalau lihat bagaimana orang-orang barat pernikahan mereka ancur-ancuran walaupun nggak cerai. Ya. Nah, ketika memang sudah tidak memungkinkan untuk bersama, maka ada syariat. Lihat balik seorang sahabiah datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sebenarnya tidak membenci Qais dari segi agamanya. Ada sahabat namanya Qais. Dia baik, saleh. Ya. Lakin akhsha alaihi al-kufr. Akhsha alayya al-kufr. Tapi saya takut kekufuran ada pada diri saya. Itu kufur yang disebut kufranul ashir, yaitu durhaka sama suami. Saya takut durhaka sama suami saya, ya Rasulullah. Maksudnya apa? Ini perempuan udah nggak bisa lagi, nggak betah lagi sama suaminya. Bukan karena suaminya jelek, bukan sama suaminya buruk keagamaannya, bukan. Suaminya sahabat yang saleh, Qais itu. Tetapi mungkin karena fisiknya yang tidak menyenangkan. Iya. Dan istri ini nggak betah dengan fisiknya suaminya. Rasulullah apakah bilang jangan cerai, pertahanin gini. Ya, Rasulullah SAW melihat kondisinya ini bahaya kalau diterusin. Jadinya dosa numpuk nanti. Ya udah dipisah aja. Maka apakah engkau ridha, engkau memberikan kebun kepada suamimu ini nanti sebagai khulu', gugat cerai kan? Ada hadiah dari istrinya. Ridha atau tidak? Ridha. Ya khalas, terimalah ini dan udah pisah. Sesimpel itu. Kalau sekarang kan kenapa hal itu nggak jadi simpel? Karena susah di pengadilan lagi, ntar bayar berapa, omongan tetangga, itu yang bikin susah. Omongan orang tua, omongan tetangga, omongan adik, kakak, encang, encing, nyak, babe, semuanya tuh. Ngomong semua. Nilai semua. Wah. Semua akan menilai, mereka nggak merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga ini atau suami istri ini. Semua orang berbicara menilai keluarga orang lain, padahal sendirinya itu banyak kebaikan pada keluarganya sendiri. Kenapa nggak mencirikan keluarga sendiri yang penuh, yang ada juga kecacatan dan kesalahan? Dan kadang-kadang syariat cerai ini dibenci oleh sebagian orang. Kenapa harus cerai? Ya, bukan kenapa harus cerai. Apa sebab cerainya? Kalau memang sesuai syariat diperbolehkan, ya sudah, nggak usah komentar, kan gitu. Bukan berarti saya pengen cerailah istri kalian, nggak gitu juga. Ketika memang ada alasan syar'i, maka cerai itu diperbolehkan. Dan kadang-kadang cerai itu dianjurkan. Bahkan kadang-kadang cerai itu bisa menjadi diwajibkan. Kadang-kadang hukum itu berbeda-beda sesuai dengan konteks yang berlaku ketika itu, di masalah itu. Boleh jadi engkau membenci perceraian, tapi ternyata di balik itu ada apa? Ada hikmah yang besar. Ini kenapa? Kenapa kok banyak yang masih saja bukan ya kita membenci cerai, tapi ketika ada perceraian kok ya menyayangkan silahkan, tetapi jangan sampai kita itu menilai tidak pantas, sesuatu yang tidak pantas untuk kita nilai gitu loh. Ya, karena kitab fikih yang biasa kita jelaskan ke umat itu paling cuma sampai taharah, kemudian sholat, kemudian bubar kajian. Kan taharah, sholat, zakat, puasa, i'tikaf, haji, kan gitu urutannya. Habis haji itu biasanya ada di kitab fikih imma kebab jual beli, imma kebab nikah. Biasanya bab jual beli dulu. Jual beli dengan segala macamnya, jual beli, akad inakat itu ya, baru kemudian bab nikah.
kitab nikah. Nikah, kemudian ada juga kitab cerai. Ya. Nah, itu diurut oleh para ulama tuh. Karena ibadah dulu perbagus, kemudian berdaganglah supaya punya duit, baru kemudian nikah. Kan gitu. Itu isyarat dari para ulama seperti itu. Rata-rata kitabnya seperti itu, kitab fikih. Kita ini jangankan sampai bab jual beli, sampai bab puasa aja kita nggak nyampe, cuman toharoh, sholat. Makanya bab tentang nikah, cerai dengan segala macam-macamnya itu nggak tahu, nggak ngerti kita. Ya. Sekarang tidak sedikit loh dari ikhwah yang sudah ngaji, bahkan panitia kajian, biasa menyelenggarakan kajian-kajian, biasa mengundang ustaz-ustaz besar, masya Allah. Tetapi ketika cerai, suaminya mengucapkan cerai, ya panitia ada beberapa panitia kajian dan orang yang biasa ngaji gitu, mengucapkan kalimat cerai, itu langsung pisah mereka. Yang satu ke rumah ibunya, yaitu istrinya ke rumah orang tuanya, dan nggak mau bersama suami lagi di rumah suami. Ini kan salah. Ini menunjukkan nggak ngerti nggak ngerti. Menceraikan pun nggak ngerti. Bahwasanya kalau menceraikan, cerai pertama atau kedua, maka itu harus tetap bersama dengan suami satu rumah di masa iddah sampai selesai masa iddahnya, baik iddah kehamilan ataupun iddah biasa pada normal, yaitu iddah haid. Namun ternyata banyak yang salah, nggak paham. Nah itu, jadi kita perlu sekali ilmu-ilmu seperti ini, ikhwas sekalian. Barangkali banyak orang yang membenci atau tidak suka dengan eksistensi syariat seperti ini, namun sebenarnya ini adalah solusi. Betapa banyaknya perempuan-perempuan yang terselamatkan karena perceraian, terselamatkan hidupnya karena dia udah gak bisa lagi sama suaminya yang mungkin gak sholat, sama suami yang mungkin KDRT, sama suami yang mungkin gak memberi nafkah, sama suami yang mungkin yang gak memberikan nafkah batin. Itu gak tahan, akhirnya cerai, bisa dia lebih tenang. Yang bikin gak tenang tuh apa? Ini omongan tetangga, yang mana tetangga ini harusnya gak usah komentar. Bener gak? Tuh lihat, bener kan? Udah, tetangga yang langsung mencet bel tuh ya. Begitu ikhwas sekalian. Bukan berarti kita mendukung perceraian di sini, bukan Allah. Tetapi ketika memang konteksnya itu sesuai syariat, maka khalas. Tapi kita enggak berdukung dari awal, enggak, jelas enggak. Ya. Jadi pengetahuan seorang hamba bahwa sesuatu yang dibenci terkadang mendatangkan sesuatu yang dicintai, dan sesuatu yang dicintai terkadang mendatangkan sesuatu yang dibenci, menuntutnya untuk melakukan beberapa hal di bawah ini. Di antaranya pertama, imtithalul amr. Kalau misalnya kita punya mindset yang bagus seperti tadi, ketika dapat kebahagiaan atau kesulitan, yang akan kita lakukan berikutnya adalah pertama, melaksanakan perintah Allah. Kedua, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Ketiga, mengosongkan hati dari segala kesibukan, yaitu menenangkan pikiran. Jadi enggak menggebu-gebu. Pertama, melaksanakan perintah Allah. Kedua, menyerahkan urusan kepada Allah. Ketiga, menenangkan hati dari kesibukan. 3 hal itu. Ya. Kadang orang itu kalau udah dapat hal yang menyenangkan, dia itu tidak melakukan 3 hal ini. Ya. Apa contohnya hal yang menenangkan yang membuat orang itu terlena, ikhwan? Apa contohnya, ikhwan? Sebutkan. Apa yang membuat antum senang kira-kira? Fadhal. Atau antum enggak ada senang-senangnya kayaknya? Apa yang membuat antum senang? Nikah. Senang enggak? Taib, menikah senang. Apakah di balik pernikahan itu tidak ada ujian setelahnya? Jangan kayak mindset orang-orang non muslim atau kafir. Kalau udah pernikahan itu seperti kisah Cinderella, and they live happily after. Setelah itu mereka hidup berbahagia selamanya. Kata siapa? Habis nikah malah justru banyak kesulitan sebenarnya. Iya. Biaya listrik nambah. Ya kan? Dulu nyetrika itu cuma 1 baju doang, sekarang berbaju-baju. Nambah lagi. Ini itu nambah, harus biaya ini, harus biaya ini. Kesulitan. Apalagi ketika anak sudah beranjak dewasa, SMP, SMA. Bayar ini, bayar itu.
Iya, makanya bapak-bapak tuh mulai beruban ketika anak-anak udah agak gedean. Dulu rambutnya hitam, udah mulai tuh kelihatan ubannya tuh. Udah mulai kepikiran tuh. Iya, token listrik nyala suaranya nambah 5 helai uban gitu kan. Nah, ini mulai kan kesulitan-kesulitan ada. Sehingga ketika dia euforia di awal pernikahan, ya masya Allah, ya istri, honeymoon, ya bulan madu dan seterusnya. Kalau ahlu sunnah, orang yang punya mindset yang benar itu, iya dia silahkan berbahagia sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat ini, tapi dia juga harus berpikir bahwa di balik ini juga ada ujian-ujian nantinya. Dan dia harus waspada, jangan sampai ini kebahagiaan semu yang ternyata setelahnya ada musibah. Iya. Emang antum kira orang-orang yang udah cerai itu dulu waktu awal nikah nggak bahagia? Bahagia rata-rata di awal nikah. Tapi kok tiba-tiba baterainya karam? Bisa terjadi seperti itu. Maka jangan terlalu berbahagia. Ketika sedang euforia dalam bahagia, ingat, satu, tetap menjalankan perintah Allah. Kedua, serahkan urusan pada Allah. Ketiga, tenangkan hati, jangan gegabah, jangan keterlaluan, tenangkan hati dari segala kesibukan duniawi, tetap pasrah sama Allah, tenang hati bersama Allah Azza wa Jalla. Itu dalam masalah bahagia, ikhwan. Lihat di awal bulan atau di akhir bulan. Sekarang awal atau akhir bulan jemaah? Sekarang pekan keempat, tapi belum akhir-akhir banget. Kenapa tempat wisata itu kok di awal atau akhir bulan itu membludak? Karena orang lagi punya duit. Ya. Dan banyak orang di awal bulan atau di akhir bulan sekali dapat gajian itu langsung cepat-cepat ngabisin. Karena apa? Terlalu bahagia. Tapi ada juga orang yang ketika dapat gaji langsung sengsara karena cicilannya banyak. Iya. Kalau dulu di zaman Benyamin paling kredit panci. Sekarang motor, mobil, kredit rumah tuh. Sekarang bukan panci lagi mainnya. Dulu di zaman Benyamin itu panci doang, paling kredit panci, kredit termos, paling gitu-gitu doang kan. Sekarang nggak ada kredit panci, panci langsung beli dong. Apalagi panci-panci Cina murah. Lah sekarang mobil mainnya, motor, rumah, kredit motor selesai, kredit mobil selesai, kredit rumah selesai, kredit kuburan sekalian tuh. Nah itu sekarang seperti itu. Baru gajian langsung bayar kredit 3, Masya Allah. Gajian cuma 5 juta, 3 juta bayar kredit, 2 juta sisanya tumpet-tempetan dia. Udah gitu 2 juta, 1 jutanya buat ke taman mini pula. Tinggal 1 juta, ngutang lagi, minta lagi, ngemis lagi, ngeriba lagi. Na'udzubillah min dzalik. Betapa hidup berputar seperti itu tidak enak. Maka barang siapa yang sekarang stabil ekonominya, antum sebenarnya sedang mendapatkan nikmat yang besar. Tenang Pak, itu lagi nganterin bubur buat ana ya. Iya. Antum nggak dapat ikhwan. Dari dulu ada singgung-singgung supaya jemaah dapat bubur, nggak dapat ya. Terus ana istiqomah dapat. Makanya jadi ustadz ikhwan supaya dapat bubur ya. Kemudian sesuatu yang dibenci, apa yang antum benci ikhwan? Apa yang antum benci? Kalau misalnya takdir ini tidak kita sukai, memang menyakitkan, tapi tetaplah melaksanakan perintah kepada Allah. Kemudian pasrah menyerahkan urusan pada Allah, kemudian kosongkan hati atau tenangkan hati dari segala kesibukan duniawi. Ayolah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun kesulitan antum di tanggal-tanggal seperti ini, baik ekonomi ataupun hal lain. Misal seorang suami mendapatkan kebangkangan istrinya benar ya, kedurhakan istrinya atau kedurhakan anak, dibenci gak enak. Tapi kalau kita mau positive thinking, husnudzon sama Allah, boleh jadi dari apa yang kita benci ini ada apa? Ada hikmah, ada kebaikan, khair lakum. Jadi, setelah itu tetap laksanakan perintah Allah, jangan kendor. Kemudian tawakal pada Allah, pasrah sama Allah Azza wa Jalla dengan takdir ini, dan juga kesibukan duniawinya itu coba diminimalisir agar kita tetap tenang. Itu enak insyaallah. Akan Allah datangkan dari keburukan takdir seperti itu takdir yang baik insyaallah setelahnya. Iya.
Jadi jangan kira bahwasanya istri membangkang selamanya. Kalau antum melaksanakan tips-tips yang tadi 3 itu, Allah akan ubah. Jangan kira anak ini akan durhaka selamanya. Kalau antum melaksanakan ini perintah Allah dan pasrah tawakal pada Allah, kemudian sibukkan dengan ibadah, Allah akan ubah anak ini. Insyaallah. Dengan izin Allah. Ya, jadi jangan melihat sesuatu itu dari gerbangnya saja. Karena boleh jadi di balik itu ada keindahan yang Allah janjikan. Begitu. Apakah ada pertanyaan ikhwan di sini atau ummahat atau akhwat ada pertanyaan? Ya. Kita insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas masalah masih di masalah ini, yaitu bagaimana melaksanakan perintah Allah saat senang maupun susah. Dan ikhwan, wasiat juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi siddah. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi siddah. Yaitu kenalilah Allah Ta'ala di ar-rakha, masa senang, maka Allah Ta'ala akan mengenalimu di masa sulit. Maka ketika sedang di masa senang, maka kebanyakan orang terperdaya dengan kesenangan. Rakha yaitu kesenangan. Terperdaya dengan itu, sehingga dia tidak kenal Allah lagi. Padahal sebelumnya dia selalu minta kepada Allah hal yang dia senangi itu. Dan ketika gerbang kesenangan itu dibuka, maka dia terperdaya dengannya. Dia tidak melaksanakan perintah Allah, tidak tawakal pada Allah. Udah hilang tawakal pada Allah. Banyak orang yang diberikan kenikmatan hilang tawakalnya kemudian. Dia mengandalkan kenikmatan tersebut dan dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak fokus lagi ke ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada sebagian dari orang penuntut ilmu yang dahulu miskin, fakir, dan memohon kepada Allah supaya dibukakan buat dia pintu rezeki. Maka Allah bukakan padanya pintu rezeki, yaitu melalui majelis-majelis, dapat banyak dari penghasilan, melalui ilmu syar'i yang dulu dia geluti. Namun kemudian apa? Terperdaya dengan keindahan itu, yang mana itu keindahan semu dan palsu. Akhirnya dia memanfaatkan ilmunya bukan untuk murni beramal dan berdakwah, melainkan untuk mengeruk keuntungan pribadi dari itu semata. Dan dia berbahagia dengan itu, yang pada hakikatnya itu adalah keterpedayaan. Begitu juga dengan orang-orang yang dia mendatangi majelis ilmu untuk mencari ketenangan dan berharap kepada Allah Ta'ala semoga dengan bermajlis ilmu dapat rezeki. Dan itu gak masalah. Cuma ketika alhamdulillah dulu ketika sebelum ke majelis ilmu rutin, dulunya dia di PHK atau resign. Kemudian mulai sering majelis rutin, dia mendapatkan ketenangan dan mulai Allah tampakkan padanya rezeki yang berlimpah. Ya. Sebagai kebaikan dari Allah Ta'ala dan ganjaran terhadap dia yang telah ke majelis ilmu dan kembali ke agama Allah. Namun karena tidak mengerti hal-hal seperti ini, maka ketika dia mulai disibukkan oleh perdagangannya, dia mulai kendor lagi dari majelis ilmu, dan ini terjadi waqa'a katsirun minan nas. Waqa'a fi katsirin minan nas, itu banyak terjadi pada banyak dari anak-anak pengajian, ikhwan-ikhwan pengajian atau ummahat pengajian. Terutama ikhwannya, karena ummahat anak enggak begitu tahu, tapi ikhwannya terjadi. Ada beberapa bujang yang ketika masih bujang mustaqim, lurus, lempeng, masya Allah, rajin ikut pengajian, dan bahkan minta kepada ustadznya, Ustadz tolonglah Ustadz, carikan buat anak, rekomendasikan buat anak. Kata ustadznya apa? Kalau anak sih daripada buat antum mendingan buat anak, kata ustadznya. Susah kan ketemu ustadz yang kayak gini kan? Susah. Maka kemudian alhamdulillah Allah berikan jodoh sesuai dengan yang dia inginkan dari akhwat pengajian. Setelah udah nikah, sama-sama ikhwan-akhwat pengajian, ternyata setelah itu langsung jadi makhluk gaib. Hilang, kholas, gaib, kholas. Langsung gaib. Mungkin ada orangnya tapi gaib, mungkin kita nggak pernah lihat lagi.
Kita tanya di mana akhi, di mana antum? Centang 2 biru. Enggak ada jawab kelas. Seolah-olah udah, alhamdulillah nih udah dapat nih apa yang saya cari. Udah setelah itu enggak ngaji lagi. Syuf lihat. Bahagia, tapi setelah bahagia tidak kembali ke track melaksanakan perintah Allah, tidak track tadi, udah lupa. Itulah orang-orang ketika firraha, banyak yang enggak kenal lagi dengan kenikmatan dari, banyak yang tidak kenal lagi dengan Allah. Maksudnya tidak mensyukuri nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga pas lagi sulit nanti, goncang rumah tangganya, Allah enggak kenal dia. Walaupun kemudian dia kenal sama Ustadz, balik Ustadz, afwan Ustadz, anda udah lama gak ke antum. Ada apa antum kok tiba-tiba datang? Ini Ustadz, qadarullah rumah tangga anak kayak gini. Nyaho sih ya. Pas kayak gini antum datang. Udah gitu nggak bawa makanan, nggak bawa apa gitu kan? Tuh lihat, ya masih bagus lah, alhamdulillah, alhamdulillah masih. Mungkin konsultasi pada yang berilmu, alhamdulillah. Tapi kenapa kok terjadi seperti ini? Biro jodoh sunnah misalnya. Ini ada banyak mungkin sebagian orang akan tersinggung dengan kenyataan pahit yang Anda sebutkan di majelis-majelis. Memang tidak semua kenyataan pahit itu layak untuk disebutkan, terutama di majelis ilmu, apalagi di masjid. Tetapi ketika kenyataan itu berkaitan dengan keagamaan manusia, kaum muslimin, kita perlu ungkap. Biro jodoh walaupun ya sunnah, masya Allah. Kita berharap pada Allah, semoga Allah Ta'ala memberkahi niatan-niatan bagi para pengelola biro jodoh. Semoga Allah berkahi mereka. Tapi di sisi lain, ini bukan salah para biro jodoh, bukan salah pengelola biro jodoh, bukan salah mereka, bukan. Tetapi yang terjadi kerap kali, dan Anda tidak rekomendasikan antum untuk mencari jodoh lewat biro-biroan. Lebih afdol lewat apa, rekomendasi dari orang yang terpercaya saja. Ya, tapi jangan dari ustadz yang tadi itu, yang dari buat antum dan buat Anda. Jangan, kayak itu susah, itu nggak jadi itu. Ya. Ketika misal lewat biro jodoh, betapa banyaknya pasutri yang awalnya sunnah masya Allah, kemudian nyari istri atau nyari suami melalui biro jodoh, walaupun biro jodoh dikelola ustadz sunnah, oleh ikhwah sunnah, masya Allah, barakallahu fihim. Bukan salah mereka, bukan. Mereka berusaha untuk memperbaiki, mereka berusaha untuk mencarikan yang terbaik, solusi, masya Allah. Kita nggak menyalahkan mereka, nggak. Tetapi yang terjadi di kenyataan, qadarullah, ketika memang ini matching dari biro jodoh, ini kan satu pria majhul, perempuannya majhulah, saling tidak mengenal satu sama lain, bukan dari rekomendasi keluarga, bukan dari rekomendasi orang yang sudah kenal lama, bukan dari rekomendasi orang semajelis, bukan. Artinya sama-sama tidak saling kenal. Bironya juga nggak kenal ini siapa. Yang penting sudah ada CV. CV itu kan bisa ditazwir, bisa dipalsukan kenyataannya, kondisi nggak, dia bisa. Berguru sama siapa, belajar sama siapa, sama Ustadz Fulan disebutkan nama-nama besar, kabir. Giliran ustaz-ustaz kecil lokal nggak disebutin. Ustaz Fulan. Baca kitab apa? Kitab ini. Wah, masya Allah lengkap ini. Ini mana sih benar nih? Ini benarnya orang. Kriteria gimana, fisiknya gimana ya, masya Allah. Dibacakan kemudian CV-nya, ya, masya Allah. Sempurna, perfect. Ya, ketemu, masya Allah. Ya, tapi kan belum menjamin. Ya. Kemudian apa? Akhirnya alhamdulillah menikah. Pas ke nikah ketahuan belangnya. Maksud belangnya di sini yaitu ini putih, di sini hitam semua. Artinya yang ditampakkan putih di CV ya bagus-bagus lah, ditampakkan bagus-bagus. Ketika di kenyataan, masya Allah. Ya, ternyata itu terjadi pada tidak sedikit dari pasutri yang berasal dari biro-biroan seperti ini. Ini bukan salah bironya, bukan sama sekali. Tapi kurangnya teliti dan tergesa-gesanya dalam mengambil ini, karena dari biro sunnah, insya Allah sama-sama sunnah. Ya belum tentu sunnah. Ya mungkin wajib, mungkin mubah, mungkin mustahab, mungkin makruh, haram. Belum tentu sunnah orang. Dan gak jauh dari daerah ini, misalnya gak jauh dari daerah, maksudnya daerah Cibinong, sekitaran Kabupaten Bogor lah ya. Itu ketika Anda mengisi di suatu daerah, di suatu tempat sini, kajian biro jodoh, kajian ta'aruf akbar, masya Allah. Bukan salah mereka, bukan salah siapa.
Atau pernah Anda ceritain nggak ini, ikhwan? Oh, nggak usah dah, biar. Tapi ikhwan, berapa akhwat yang hadir? Ini sampai 100 nggak Pak Ikhwan? Lebih ya mungkin, 100 lebih kan? Oke. Segini yang hadir akhwat. Yang mereka itu cari jodoh. Antum seneng nggak dengar kabar ini jemaah? Anda aja ngeliat aja ngeri gitu. 100. Ikhwannya berapa yang datang ketika itu? 6. 6. Wallahi 6. 6 pun itu 6 cuma satu doang yang Anda kenal. Sisanya ya kita nggak tahu itu manusia beneran atau enggak, kita nggak tahu. Insya Allah beneran manusia. Tapi 6 dibandingkan dengan 100 ribu, wallahi itu yang Anda lihat, Anda saksikan wallahi. Ya, Masya Allah. Dan itu pun ya seperti yang Anda bilang tadi, majhul. Majhul itu artinya nggak kita ketahui keadaan sebenarnya ini orang ini benar apa nggak ketahuan. Kalau berjodoh kemudian, wah senang menikah, wah enak nih di tempat seperti ini, sama-sama sunnah, ngaji dulu, ngeliat CV-nya nih, muridnya Ustadz Fulan, berguru sama Ustadz Fulan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ternyata di balik kebahagiaan awal-awal menikah, berselang kemudian ketahuan sebenarnya. Ini bukan berarti kita takut nikah, bukan itu, bukan. Tapi kebahagiaan yang sementara itu tetaplah kita waspada dan antisipasi. Bukan berarti dalam rangka suudzon, bukan. Melainkan ketika sedang bahagia tetaplah beribadah supaya Allah tetap jaga kita. Karena kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka, jagalah agama Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah agama Allah niscaya Allah akan membimbingmu. Maka ketika kita lagi senang, tapi pas senang kita tetap ingat Allah, tetap beribadah kepada Allah, tetap pasrah dan tawakal pada Allah, tetap tersibukkan tersibukkan dengan ibadah, maka Allah akan menjaga kita ketika kebahagiaan itu mulai berakhir dan mulai diuji dengan kesengsaraan. Allah akan mengenal kita ketika di kesulitan itu. Begitu jemaah sekalian. Sekarang antum bahagia enggak jemaah sekalian? Bahagia, antum bahagia, Masya Allah. Iya, bahagia. Terlebih ana, ya. Karena tadi udah diantarkan buburnya, tambah bahagia ana. Alhamdulillah. Tapi ya itu kebahagiaan ini sementara. Jangan sampai kebahagiaan itu meracuni kita dengan mencegah kita dari melaksanakan perintah Allah dan tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Ya seperti itu ikhwan yang bisa kita sampaikan. Apa ada pertanyaan mungkin dari jemaah ikhwan? Kalau ikhwan langsung aja tanya, jangan malu-malu. Berbahagialah, jangan malu-malu. Ada pertanyaan, fadhal. Mau nanya atau tulisan? Ya, syukran. Ya, syukran. Ya. Assalamualaikum. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih afdal, baca Al-Quran ba'da salat di masjid untuk mendapatkan doa malaikat atau membaca Al-Quran di rumah? Untuk apa Mas Bro ini? Untuk apa ini? Kok tulisannya kayak kena badai kayak gini? Coba untuk apa yang di sini? Jangan-jangan antum juga heran dengan tulisan antum. Mana yang lebih afdal, baca Al-Quran pada sholat di masjid untuk mendapatkan doa malaikat atau membaca Al-Quran di rumah untuk baca Al-Quran di rumah? Kan bingung kan? Itu yang nulis siapa? Antum sendiri atau siapa? Oh bukan antum. Tak kira antum yang nanya. Mana kira antum yang nanya? Coba di Terawang coba. Apa maksud orang itu? Ada kalimat yang di akhir itu. Afwan ya, anak kira antum yang ini. Mana yang lebih afdal? Bismillah. Baca Al-Quran pada sholat di masjid untuk mendapatkan doa malaikat, atau baca Al-Quran di rumah untuk memperbanyak baca Al-Quran di rumah? Untuk memperbanyak baca Al-Quran di rumah. Syukur gitu ya. Ya soalnya yang ini nih untuk apa ini apa ini? Ya. Ya ini syubhat, ini ada syubhat. Ya. Jadi mana yang lebih afdal?
Yang lebih di sini tidak disebut yang lebih afdal yang mana. Dua-duanya fadilah. Ya. Jadi ketika dia di masjid, jadi insyaallah dia membaca Al-Quran di masjid itu suatu kebaikan, dan membaca Al-Quran di rumah itu juga kebaikan. Jadi nggak bisa disebut mana yang lebih afdal, karena ada hadis-hadis yang menunjukkan fadilah itu semua. Karena masjid memang didirikan untuk qiraah, baca Al-Quran maksudnya, dan salat dan doa, zikir. Dan rumah walaupun dibangun bukan untuk qiraah atau zikir, tetapi Nabi SAW mengatakan janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, maka bacalah Al-Quran di sana. Jadi dua-duanya sama-sama memiliki fadilah. Anak khawatir kalau mana yang lebih afdal, nanti antum lebih condong kepada salah satunya sehingga yang satunya tidak antum lakukan. Jadi keduanya lebih afdal. Keduanya sama-sama memiliki fadilah, semuanya baik insyaallah. Kecuali kalau antum tanyakan konteksnya dari segi kemaslahatan umat mana yang lebih afdal, ya jelas di masjid. Karena itu akan menjadi contoh buat orang lainnya untuk membaca Al-Quran di masjid. Dari segi tarbiyah keluarga, jelas di rumah, baca Al-Quran di rumah, karena itu akan membuat istri dan anak kita terbiasa mendengar bacaan Al-Quran. Ya begitu. Jadi dilihat dari sisi-sisinya baru kita bisa katakan mana yang lebih afdal. Tapi kalau secara mutlak dua-duanya sama-sama afdal atau memiliki fadilah. Tanya Ustaz, nikah itu mulia. Mungkinkah kemuliaan nikah itu dirusak dengan watak atau tabiat asli? Seperti kata mengusir atau pergi, dan saya sudah malas melihat wajah kamu. Saya sudah malas melihat wajah kamu. Ya, gimana? Kasihan banget itu. Ini yang nanya perempuan ya. Kasihan banget ini. Ya. Ya suaminya itu ada. Ya. Jadi nikah itu mulia. Jelas nikah itu mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan nikah itu mitsaq ghalidh, perjanjian yang kuat. Ya, nikah itu mulia. Karena makanya Nabi SAW memerintahkannya. Ya, ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu memiliki ba'ah. Ba'ah itu bukan hanya kemampuan jima', melainkan ba'ah di sini artinya mu'nah, yaitu finansial atau modal untuk menikah, maka menikahlah. Ya, maka menikahlah. Ya. Dan juga menikah itu dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla kalau benar caranya. Namun bisakah kemuliaan nikah itu dirusak dengan watak atau tabiat? Ya bisa. Jangankan kemuliaan nikah, salat aja itu bisa juga dirusak dengan watak atau kebiasaan kita. Ya enggak? Bisa. Ya, misalnya kalau lagi salat kebiasaannya nguap dan bersuara. Ngeselin enggak tuh? Apalagi imamnya lagi baca Quran digituin kan, kayak diremehin gitu. Gitu. Itu kebiasaan orang. Itu bisa ngerusak juga. Maksudnya ngerusak pikiran orang dalam salat. Begitu juga dengan apalagi dengan interaksi sosial seperti pernikahan, hubungan rumah tangga. Watak itu bisa merusaknya. Egois atau keras atau pelit. Pelit itu bisa merusak rumah tangga. Tadi kita ngomong tetangga, ini sekarang ngomong tangga kena lagi kan? Pas banget, masya Allah. Ya. Dan betapa banyaknya rumah tangga kaum muslimin hancur cerai gara-gara kekerasan dari itu watak atau sifat ya. Dan juga pelit. Akhirnya retak rumah tangga. Dan juga malas. Suami-suami malas sehingga istrinya yang berjuang, akhirnya cerai. Itu bisa hancur, kemuliaan nikah bisa hancur gara-gara karakter itu. Tapi kalau sampai ngomong kayak gini, ini tambahan nih, bonus nih, selain kasar, apa wataknya? Bilang apa? Pergi kamu. Udah malas ngeliat wajah kamu, masya Allah. Ya mungkin karena jarang make up mungkin, makanya sering-sering berdandan. Tapi walaupun sering berdandan, kalau emang sudah nggak cinta, tetap malas.
ya udah sabar aja. Ya udah sabar aja. Kan beliau baru ngomong malas ngeliat wajah kamu gitu ya. Ya insyaallah akan Allah perbaiki. Jadi tenang aja ya. Doa pada Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang suami yang berpoligami namun hanya ingin pamer dengan teman-temannya? Mana orangnya nih? Ini mana orangnya nih? Ya. Ini dia nih. Ya. Antum. Orang Anda enggak ngabar-ngabarin antum. Namun tidak ini hanya ingin pamer dengan teman-temannya namun tidak menafkahi batin istri keduanya. Oh, berarti menafkahi batin berarti menafkahi batin, paham kan ya? Paham. Sehingga sang istri bermaksiat kepada Allah karena batinnya tidak terpenuhi karena syahwatnya tinggi. Wah. Bukan 4 enggak, syahwatnya tinggi istri keduanya. Mohon solusi dan nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairah. Ini dia nih, ikhwan kayak gini nih. Ya, ikhwan bakwan seperti ini harus diberi takdib, ya pengarahan lebih. Ya. Yang seperti ini cuma pengen pamer, menjajakan diri di depan orang-orang bahwa dirinya punya istri lebih dari satu. Ini enggak, istri kayak kalau dibegini kan istrinya gak dinafkahi batin, istri bukan 1 bukan 2, 1,5. Ya, karena setengahnya gak dinafkahi. Maka ini kalau dan ini penyakit sebagian ikhwan. Bedakan antara ikhwan yang dia baik poligaminya dengan ikhwan yang cuma pamer. Ada beberapa sisi perbedaannya. Ikhwan yang baik poligaminya itu biasanya nggak ngebully orang, ya, nggak ngebully orang yang masih muwahhid, nggak. Yang bercandai ya mungkin sekali-kali saja, ya namanya manusia kan kita bercanda biasa. Tapi nggak sampai terus menerus ada yang lain dikomporin terus temennya itu sampai jadi bahan bulian. Ya, muwahhid cuma 1 dan seterusnya. Adapun ikhwan yang biasanya pamer itu biasanya ngebully dia. Dan menunjukkan dirinya bahwa dirinya udah gitu loh. Nggak kayak kamu dan seterusnya ya, kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Kedua, ikhwan yang benar poligaminya itu biasanya malah lebih silent. Lebih silent itu apa ya? Lebih senyap. Mungkin agak ada sistem getarnya ada juga, tapi enggak speak up terus gitu tentang masalah poligami. Biasanya malah enggak banyak ngomong. Kenapa? Karena udah ngerasain pahitnya. Iya. Enggak. Pahit, manis, enak, masya Allah. Biasa. Adapun yang pamer-pamer itu kerap kali yang banyak ngomong, walaupun dia udah punya istri 2 atau 3, ngomong terus itu sebenarnya bisa jadi menutupi kepahitan dia dengan melampiaskannya supaya orang tuh pengen pahit bersamanya. Iya, bukan gitu sih, enggak gitu juga. Nggak gitu juga. Banyak yang seperti itu. Sebenarnya di belakangnya itu pahit hidup dia. Tapi dia pengen menaikkan gengsinya karena memang tujuannya dia untuk itu, poligami itu. Iya. Untuk supaya stratanya itu lebih tinggi daripada para ikhwan, dan wallahi ana juga merasakan itu. Karena sebagian ikhwan itu yang memang qadarullah mereka belum dirizkikan, yaitu mereka tuh mengagungkan beberapa ikhwan atau ustadz yang sudah lebih dari 1. Seolah-olah ini udah makomnya udah beda nih, makomnya nih. Iya, makomnya udah beda nih. Oh, udah beda nih, udah punya 2 nih. Kemudian dikabarkan kayak tahu nggak dia akhi itu udah istrinya udah. Seolah-olah itu adalah kabar yang memang harus gitu antum ceritakan ke semua orang. Bahwa saya fulan udah 2 istri. Jadi sepertinya ini yang membuat sebagian dari ikhwan menggebuk poligami karena merasa apa? Oh, kalau nanti saya punya istri 2, saya bakal lebih tinggi nih derajatnya daripada ikhwan-ikhwan itu. Iya, yang tadi derajatnya masih boncel, kemudian agak tinggi sedikit gara-gara poligami. Kalau emang itu tujuannya, akhi, antum akan sulit berumah tangga, beneran. Karena apa? Karena pelawak itu mereka melawak demi orang, ya enggak? Iya, poligami karena bukan untuk kesenangan dirinya, tapi untuk demi orang supaya orang itu menganggapnya wah gitu. Dia stres sendiri suatu ketika. Jadi insya Allah orang yang seperti ini nanti akan stres sendiri. Ya, jangan stres. Kalau bisa baik
poligaminya. Ya kalau misalnya dia berpoligami, terus kemudian maaf istri keduanya tidak dinafkahi batin, terus ente ngapain nikah lagi? Coba, ngapain nikah lagi? Ya kan? Kalau nggak dinafkahi batin, begitu ikhwan. Ya. Kemudian sang istri bermaksiat kepada Allah karena batinnya tidak terpenuhi. Ya iya, istri juga salah, nggak boleh bermaksiat. Cuman kesalahan pertamanya ada di siapa? Di suami yang suka membangga-banggakan. Jadi jangan antum tuh lihat ada beberapa ikhwan yang sudah punya istri 2 kemudian atau 3 atau 4. Kemudian dia sering ngomongin ini, ngomongin tentang istrinya, gini. Antum jangan langsung percaya bahwa dia tuh sukses. Justru yang diam-diam menghanyutkan itu yang biasanya mengerikan itu. Iya, diam-diam tiba-tiba 3, tiba-tiba 4, nggak ngomong-ngomong. Cerai 3, nggak ngomong-ngomong juga itu. Ya, jadi yang biasanya santai, nggak kelihatan itu biasanya masya Allah. Biasanya. Walaupun ada juga yang santai tapi bermasalah juga ya ada juga. Ya begitu. Ya mendingan kayak gitulah daripada diem tapi jomblo, itu lebih sulit lagi itu. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Ustadz, bagaimana jika ada istri yang meninggalkan suaminya karena suka kasar dan tidak mau kerja, tidak mau menceraikan istri? Di sini kalau memang KDRT dan itu hak istri untuk mendapatkan muasyarah yang baik. Kalau istri tidak bisa bersabar, juga suami tidak mau kerja, berarti tidak nafkah, ya. Normal nafkahnya, juga tidak mau menceraikan istri, maka sebenarnya dalam Islam diperbolehkan ini. Kalau misalnya benar kayak gini ceritanya, maka ada namanya khulu, yaitu gugat cerai. Dan gugat cerai ini boleh dilakukan, tapi harus ada keabsahan dari keresmian pemerintah, ya, supaya semua jelas gitu. Dan boleh dengan kasus kayak gini, kalau dia sudah tidak bisa sabar, dia melibatkan walinya atau keluarganya untuk mencari mediasi, ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yaitu kalau takut terjadi shiqaq, keretakan rumah tangga, maka utuslah orang bijak dari pihak istri dan suami untuk memediasi dengan baik. Itu sebaiknya begitu. Jadi jangan cuman kabur doang, jangan, tapi cari mediasi yang baik. Kedua, apakah suami yang kedua nanti akan di surga, akan di surga akan bersama suami terakhirnya? Yang lebih tepat adalah pertama, kalau masuk surga bersama suami masuk surga. Dua pernah nikah suami pertama, suami kedua, kan belum tentu dua-duanya masuk surga. Ya, atau dua-duanya ke neraka semua, kan kita nggak tahu. Jadi yang masuk surga itu dulu, yang mana masuk surga maka itulah suaminya, insyaallah. Adapun kalau dua-duanya masuk surga, maka wallahu alam, sebagian ulama berpendapat yang lebih soleh. Itu pendapat pertama, yang lebih soleh mendapatkannya. Atau pendapat yang kedua, yang terakhir, itu yang disebutkan di sini, yang terakhir, suami terakhirlah yang, karena hukumnya kembali ke hukum akhir dunianya. Ya, itu kuat juga pendapat itu. Dan yang ketiga, pendapat ketiga, yaitu perempuan inilah yang akan memilih sendiri. Aku mau Mas Jajang, oh tapi Mas Fulan bagus juga, tapi nggak bisa keduanya misalnya. Nah ini bingung kan? Wallahu alam, yang sahih adalah kita katakan wallahu a'lam, karena tidak ada nas khusus berkaitan dengan ini. Dan juga nggak usah pikirin ini, anti selamat aja udah bagus itu. Jadi itu urusan nanti dah, ya. Mau dapat si Jajang, mau si Pitung atau siapapun, pokoknya nanti masuk surga dulu, dapat insya Allah yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Itu aja dulu, ya. Nggak usah pikirin mau suami pertama, mau suami kedua dan seterusnya, nggak usah pikirin itu, dah. Selamat aja udah bagus tuh, ya. Jadi ada beberapa pendapat, tapi saya lebih memilih pendapat yang mengatakan wallahu a'lam, karena ini masalah gaib dan nggak usah dipikirin. Pikirin gimana cara masuk surga, begitu aja. Ya, begitu juga dengan antum, ikhwan. Nanti di surga kita sama istri berapa ya? Ente cuma satu istrinya. Jadi ya udahlah sama dia insyaallah. Itu pun yang penting selamat dulu gitu loh. Jangan mikir nanti sama istri yang mana. Selamat dulu. Kalau udah selamat, antum sama istri antum nanti juga ada bidadari insyaallah, itu udah enak. Yang penting itu adalah apa? Yang penting selamat dulu gitu loh. Ya. Kalau mikir nanti jodohnya di surga gimana, ya itu nanti insya Allah terbaik Allah kasih.
Ya, gitu insyaallah taala. Ya, yang penting pikirin dulu selamat. Ya, begitu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan juga antum semua. Jazakumullah khair jazaa atas kehadiran antum, relanya antum berdatang ke sini dan juga istima' dan atensi antum. Semoga kembali dalam keadaan selamat dan juga berbahagia insyaallah. Jangan terperdaya dengan kebahagiaan dan jangan berputus asa dengan kesulitan. Semua itu ada kadarnya dari Allah Azza wa Jalla. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumahnya di bumi ini, di rumah Allah Azza wa Jalla dalam keadaan baik, semoga Allah kumpulkan kita juga di akhirat nanti dalam keadaan baik insyaallah. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.